Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembacaan kitab A'lamus Sunnah Al-Mansyurah li'tiqadi Ta'ifatin Najiyatil Mansurah karya Syekh Hafidz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala. Dan ini adalah seri yang ke-12 atau pertemuan yang ke-12 dari silsilah kajian pembacaan kitab ini. Pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca pada halaman ke-13, yaitu setelah kemarin kita membaca penjelasan penulis tentang syahadat alla ilaha illallah, tentang syarat-syaratnya. Maka pada kesempatan kita kali ini kita akan membaca penjelasan penulis tentang syahadat yang kedua, yaitu syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka beliau menyampaikan pertanyaan dalam hal ini dengan mengatakan, ma dalilu syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa dalil tentang syahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Maka beliau menjawab, qaulullah ta'ala, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Al-ayah, yaitu ayat yang disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 164. Allah Ta'ala berfirman, laqad manna Allahu, sungguh Allah Ta'ala memberikan minnah, yaitu anugerah, alal mu'minina, kepada orang-orang yang beriman. Idz ba'atha fihim, yaitu ketika Allah Ta'ala mengutus pada mereka rasulan min anfusihim, seorang rasul dari diri-diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwasanya keberadaan rasul yang Allah utus di tengah-tengah kita itu merupakan sebuah anugerah yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah mengatakan, laqad manna Allahu 'alal mu'minin, Allah telah memberikan anugerah kepada orang-orang yang beriman. Maka keberadaan Rasul, utusan Allah Ta'ala di tengah-tengah umat manusia, ini merupakan anugerah yang besar, nikmat yang sangat besar. Karena dengan adanya Rasul tersebut, Allah Tabaraka wa Ta'ala menyampaikan tuntunannya kepada umat manusia. Allah Ta'ala memberikan pedomannya kepada umat manusia, yaitu pedoman untuk hidup. Sehingga tanpa adanya para Rasul alaihi wassalatu wassalam yang Allah utus, maka umat manusia akan mendapatkan kebingungan karena mereka tidak mengetahui bagaimana menjalani hidup ini dengan petunjuk yang benar. Maka sungguh merupakan anugerah yang sangat besar ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para Rasulnya. Dan di sini Allah Ta'ala menyebutkan di antara tugas Rasul tersebut, yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Yatlu 'alaihim ayatihi, Rasul tersebut membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah Ta'ala. Tentang ayat-ayat ini para ulama tafsir menyebutkan kemungkinan maknanya adalah ayat-ayat syar'iyyah, yaitu ayat-ayat Al-Quran, sehingga Rasulullah SAW membacakan lafaz-lafaznya dan makna-maknanya. Atau bisa juga dimaknai dia adalah ayat-ayat kauniyah, yakni mengajak manusia kita semua untuk berpikir melihat ayat-ayat kauniyah ini yang menunjukkan akan keesaan Allah Ta'ala, akan hak Allah Ta'ala yang harus diibadahi, satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Wa yuzakkihim, dan Rasul tersebut juga memiliki tugas membersihkan mereka, yakni mengajak umat manusia untuk membersihkan diri mereka dari berbagai kotoran-kotorannya, kotoran-kotoran jiwa, yakni dari kesyirikan-kesyirikan, dari kemaksiatan, dan berbagai macam akhlak-akhlak yang tercela. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan dia, yaitu Rasul tersebut, mengajarkan kepada mereka al-kitaba wal hikmah. Al-kitab, yakni Al-Quranul Karim, dan al-hikmah, yaitu sunnah, ini hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian ditafsirkan ini para ulama bahwa al-hikmah
adalah sunnah Rasulullah SAW. Atau ditafsirkan juga oleh para ulama ahli tafsir yang lain bahwasanya al-hikmah adalah wad'ul asya' mawadhi'aha, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk bersikap hikmah, bersikap yang tepat dalam segala perkara. Atau bisa juga dimaknai al-hikmah di sini adalah ma'rifatu asrar syariah, yaitu mengetahui rahasia-rahasia syariat. Sehingga beliau sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita antara hukum-hukum syariat dan juga mengajarkan kepada kita tentang hikmah-hikmah dalam syariat tersebut, yaitu yang berupa faedah-faedahnya dan buah-buah yang didapatkan dari melaksanakan hukum-hukum syariat tersebut. Penjelasan ini yaitu tentang tafsiran ayat ini bisa kita lihat dalam tafsir para ulama, seperti diantaranya tafsir As-Sa'idi rahimahullah ta'ala. Maka kita akan dapati sebagaimana yang saya jelaskan tersebut. Wa qauluhu ta'ala, dan juga dalil yang kedua adalah firman Allah ta'ala, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ayat ini disebutkan oleh Allah ta'ala dalam surat At-Taubah ayat 128. Allah Ta'ala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian, yakni dari jenis kalian sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, yang rasul tersebut memiliki sifat sebagai berikut. Allah menyebutkan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah azizun 'alaihi ma 'anittum. Azizun 'alaihi, ya, berat atas beliau, yaitu beliau merasakan berat sekali ma'anittum, apa yang menyusahkan kalian. Ini menunjukkan akan rahmatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau tidak ingin menyusahkan umat ini, tidak ingin menyusahkan kita semua, sehingga beliau tidak ingin umat ini mendapatkan kesusahan, kesulitan, ya. Sehingga beliau sangat ingin menyelamatkan umat ini dari berbagai macam kecelakaan, kebinasaan, terutama adalah kebinasaan akhirat. Oleh karena itu Allah Ta'ala menyebutkan sifat berikutnya, harisun 'alaikum, bahwasanya beliau adalah seorang yang sangat hirs, sangat menginginkan kebaikan atas kalian, ya. Beliau sangat semangat di dalam mendakwahi umat ini, berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan kuatnya ini untuk mendakwahi umat ini kepada kebaikan-kebaikan yang Allah tunjukkan. Beliau sangat menginginkan agar umat ini mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dan sangat sangat ingin agar umat ini terjauhkan dari keburukan-keburukan. Dan Allah Ta'ala menyebutkan sifat beliau adalah bil mu'minina raufur rahim, dan beliau adalah orang yang sangat penyayang, sangat kasih dan sayang terhadap orang-orang yang beriman. Ini juga menunjukkan kepada kita, ayat ini menunjukkan kepada kita akan anugerah yang sangat besar, di mana Allah Ta'ala mengutus kepada kita seorang Rasul yang sangat penyayang kepada diri kita. Sehingga dari sini kita meyakini bahwasanya semua kebaikan yang beliau ketahui pasti beliau telah sampaikan kepada kita semua, dan semua keburukan yang beliau ketahui pasti telah beliau peringatkan kita darinya. Maka kewajiban kita adalah untuk mengikuti beliau dengan sekuat tenaga. Kita berusaha untuk mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam semua perkara yang beliau tunjukkan, karena itu adalah kebaikan. Dan kita berusaha menghindari semua perkara yang beliau peringatkan. Dan ini adalah fungsinya Rasul, utusan Allah Ta'ala, sebagai penuntun kita untuk meraih kebaikan-kebaikan yang Allah tunjukkan. Nah, kemudian beliau menyebutkan dalil yang ketiga, wa qauluhu ta'ala wallahu ya'lamu innaka la rasuluh. Ayat yang disebutkan dalam surat Al-Munafiqun ayat pertama. Allah Ta'ala menyebutkan wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah mengetahui sesungguhnya engkau adalah benar-benar utusannya. Nah, wa ghairuha minal ayat, dan ayat-ayat yang lainnya. Ini sangat banyak sekali. Kalau kita ingin mengetahui tentang dalil bahwasanya
Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah, maka kita akan bisa mendapatkan sangat banyak sekali dalil dari Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya beliau menyampaikan sebuah pertanyaan yang sangat penting, yaitu ma ma'na syahadati anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa makna syahadat bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah? Dan ini merupakan perkara yang sangat penting, karena sebagaimana telah kita ketahui, sesuatu dikatakan persaksian, dikatakan syahadat tatkala seseorang itu benar-benar mengilmui apa yang dia persaksikan. Maka seharusnya kita memahami makna dari kalimat syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Nah, maka beliau menerangkan di sini, huwa tasdiqul jazimu min samimil qalbi al-muwati'u liqawlil lisani bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila kaffatin nasi insihim wa jinnihim. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan syahadat atau makna syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah at-tasdiqul jazim. Ini adanya pembenaran yang pasti, yang kuat, ya, min samimil qalbi, dari lubuk hati yang paling dalam. Hati kita benar-benar membenarkan, ya, meyakini kebenaran, ya, tentang kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam. Al-muwati'u at-tasdiq, al-muwati'u. Jadi ini adalah merupakan na'at dari at-tasdiq. Ya. Pembenaran hati, al-muwati'u, yang mencocoki liqaulil lisani, yang mencocoki ucapan lisan. Jadi ucapan kita mengatakan syahadat, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kemudian dicocoki oleh apa yang ada di dalam hati kita. Kita membenarkan bahwasanya bi anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, bahwasanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah taala dan juga utusan Allah taala. Wa rasuluhu ila kaffatin nasi insihim wa jinnihim, utusan Allah taala kepada seluruh umat manusia, manusianya dan juga jin mereka, manusianya dan juga jinnya. Maksudnya Rasulullah SAW adalah utusan Allah Ta'ala yang risalah beliau hendaknya dilaksanakan, hendaknya diterima, yakni oleh seluruh makhluk, yaitu dari bangsa jin dan manusia. Syahidan wa mubashiran wa nadhira, di mana beliau Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah Ta'ala sekaligus sebagai syahid, sebagai saksi, wa mubashiran, yang memberikan kabar gembira, wa nadhiran, memberikan peringatan, wa da'iyan ilallahi biiznihi, dan seorang penyeru mengajak manusia kepada Allah Ta'ala dengan izinnya, wa sirajam munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Yani beliau datang ini ketika manusia berada di dalam kegelapan jahiliyah, maka beliau membawa cahaya risalah Allah Ta'ala sehingga menerangi keadaan manusia, menerangi kondisi manusia dengan ilmu dan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga manusia bisa memahami ini jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka bisa melihat dan bisa meniti jalan tersebut dengan sebaik-baiknya. Fayajibu tasdiquhu fi jami'i ma akhbara bihi min anba'i ma qad sabaqa wa akhbari ma sayati. Maka wajib membenarkan beliau dalam semua apa yang beliau kabarkan berupa berita-berita yang telah lalu, wa akhbari ma sayati, dan kabar-kabar yang akan datang. Ini beliau adalah seorang utusan Allah yang kita meyakini bahwasanya ucapan beliau adalah berdasarkan wahyu. Maka berita-berita yang beliau sampaikan seluruhnya adalah berita yang benar. Ya, kita harus membenarkan beliau, baik itu berita yang berkaitan dengan apa yang telah lalu, kejadian yang telah lalu, atau berita-berita yang akan datang. Wa fima ahalla min halalin wa harrama min haram, dan kita juga harus membenarkan beliau di dalam perkara yang beliau halalkan. Fima ahalla min halal, perkara-perkara yang beliau halalkan, wa harrama min haram, dan perkara-perkara yang beliau haramkan. Karena sebagaimana tadi kita sampaikan, beliau menyampaikan berdasarkan wahyu. Kehalalan yang beliau halalkan itu adalah dari Allah Ta'ala. Keharaman yang beliau haramkan adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian walimtithalu, di sini ada harfu atfin, huruf ataf, ya. Atafnya di sini kepada tasdiq,
Ini wajib untuk membenarkan beliau dalam semua berita-berita yang beliau sampaikan dan juga dalam hukum-hukum halal dan haram. Ya, kita harus meyakini benarnya itu. Dan yang kedua, kita wajib untuk imtithal. Wal inqiyadu. Al-imtithal adalah melaksanakan. Al-inqiyad adalah ketundukan. Yani al-imtithal wal inqiyadu lima amara bihi. Ini melaksanakan dan tunduk terhadap apa yang beliau perintahkan. Di samping kita membenarkan kabar berita yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, baik itu tentang berita yang lalu, yang akan datang, ataupun tentang yang halal dan haram, kita juga harus melaksanakan dan tunduk terhadap perintah-perintah beliau sallallahu alaihi wasallam. Wal kaffu wal intihau amma naha anhu, dan berhenti, yani al-kaf, menahan diri, wal intihau, dan berhenti, amma naha anhu, dari perkara-perkara yang beliau larang. Ya, ini kewajiban yang ketiga. Ya, yang pertama adalah tasdiq, membenarkan. Yang kedua adalah imtithal, yaitu melaksanakan perintah. Yang ketiga adalah berhenti dari larangan-larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wattiba'u syari'atihi waltizamu sunnatihi fi sirri wal jahri ma'a ridha bima qadahu wat taslimi lahu. Dan yang keempat, ini merupakan konsekuensi dari syahadat ini, dan itu merupakan kewajiban kita di samping tasdiq, imtithal, dan al-intihak tadi, yaitu ittiba'u syari'atihi, mengikuti syariat beliau sallallahu alaihi wasallam, waltizamu sunnatihi, dan menetapi sunnah, tuntunan beliau, ajaran beliau, fi sirri wal jahri, dalam kerahasiaan ataupun dalam kondisi terang-terangan. Nah, ma'ar ridha bima qadahu, bersama dengan, disertai dengan keridhaan terhadap apa yang beliau tetapkan, wa taslimi lahu, dan menerima sepenuhnya terhadap apa yang beliau tetapkan. Kemudian wa anna ta'atahu hiya ta'atullahi wa ma'siyatahu ma'siyatullah, dan kita juga harus meyakini bahwasanya ketaatan kepada beliau adalah ketaatan kepada Allah Ta'ala, sedangkan kemaksiatan kepada beliau juga merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hal ini Allah Ta'ala telah menyatakan dalam surat An-Nisa ayat 80, may yuti'ir rasula faqad ata'a Allah, barang siapa yang mentaati Rasul, maka dia telah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annahu muballighun 'anillahi risalatahu, karena beliau adalah seorang yang menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menyampaikan dari Allah Ta'ala risalahnya Allah Ta'ala. Ya. Beliau adalah yang menyampaikan risalah dari Allah, sehingga ketaatan kepada beliau merupakan ketaatan kepada Allah, dan kemaksiatan kepada beliau merupakan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walam yatawaffahu Allahu hatta akmala bihi ad-dina wa ballagha al-balagha al-mubina, dan tidaklah Allah Ta'ala mewafatkan beliau sehingga Allah telah menyempurnakan dengannya agama ini, dan beliau telah menyampaikan dengan cara penyampaian yang telah nyata, dengan ini menyampaikan syariat ini dengan secara jelas, gamblang. Nah, sehingga kita harus meyakini bahwasanya agama yang beliau sampaikan, agama Islam ini adalah agama yang sempurna, tidak perlu diberikan tambahan-tambahan dalam agama ini. Tidak perlu kita meyakini sesuatu perkara sebagai bagian dari ibadah, padahal Rasulullah SAW tidak menjelaskan hal tersebut, tidak mengajarkan hal tersebut. Ya. Bahkan Rasulullah SAW telah memperingatkan kita dari membuat-buat perkara yang baru dalam agama ini. Wa taraka ummatahu 'ala al-mahajjatil bayda'i, dan beliau telah meninggalkan umat ini di atas jalan yang putih, bersih, putih cemerlang, ya, jalan yang lurus, jalan yang luas, ya kan, yang putih bersih. Lailuha kanahariha, di mana waktu malamnya itu bagikan waktu siangnya. Ini merupakan sebuah kiasan bahwasanya jalan yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah SAW untuk kita ini, dia adalah jalan yang terang benderang, tidak ada kesamaran sama sekali. Maka agama ini adalah agama yang jelas, ya, hidayahnya jelas, petunjuknya jelas. Tinggal kita saja, yakni orang yang belakangan ini, yang datang belakangan, kewajiban kita adalah mempelajarinya. Ya. Kalau kita ingin benar-benar mendapatkan petunjuk hidayah dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya adalah penjelasan yang nyata dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ya,
maka kita harus mempelajarinya. Kalau kita ingin melihat bagaimana penjelasan Rasulullah SAW tentang agama ini yang telah putih bersih terang benderang itu, maka kita harus mempelajari agama ini dengan sungguh-sungguh. Dan tentu saja kita memohon kepada Allah Ta'ala taufiknya agar memudahkan kita untuk meniti jalan tersebut, karena semuanya yang memberikan taufik adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. La yazighu anha ba'dahu illa halikun. Tidak ada yang menyimpang dari jalan tersebut setelah peninggal beliau illa halikun, kecuali orang yang binasa. Artinya jalan ini telah jelas diterangkan oleh Rasulullah SAW, dan ini adalah siratal mustaqim. Maka barang siapa yang menyelisihi jalan tersebut, maka dia akan binasa, dia akan menyimpang dari jalan tersebut dan akan mendapatkan kecelakaan. Wa fi hadzal babi masailu satati insyaallah. Dan dalam pembahasan ini, yaitu tentang konsekuensi dari syahadat la ilaha illallah, konsekuensi dari syahadat anna Muhammadar Rasulullah, akan banyak beberapa pembahasan satati insyaallah taala, yang akan datang penjelasannya insyaallah taala. Baik. Kemudian kita tambah satu pertanyaan lagi, yaitu ma syurutu syahadati anna Muhammadar Rasulullah. Apa itu syarat-syarat syahadat anna Muhammadar Rasulullah? Itu syarat-syarat bermanfaatnya kalimat syahadat ini. Wa hal tuqbalu syahadatu al-ula biduniha? Kemudian juga, apakah syahadat yang pertama, yaitu syahadat la ilaha illallah, itu akan bisa diterima tanpa syahadat yang kedua ini? Nah, maka beliau mengatakan, qad qaddamna laka anna al-'abda la yadkhulu fi ad-dini illa bihataini syahadataini. Telah kita jelaskan sebelumnya untuk kamu, untuk kalian, untuk kita, annal 'abda, bahwasanya seorang hamba, la yadkhulu fid dini, tidak akan masuk ke dalam agama ini, illa bihataini syahadataini, kecuali dengan dua kalimat syahadat ini. Ini syahadat la ilaha illallah dan syahadat anna Muhammadar Rasulullah. Maka wa annahuma mutalazimatani, dan bahwasanya keduanya, yaitu dua syahadat tersebut, adalah mutalazimatan, dua syahadat yang saling terkait satu sama lain. Syahadat la ilaha illallah melazimkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah, dan syahadat anna Muhammadan Rasulullah melazimkan kita untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja. Maka dua hal tersebut tidak boleh dipisah-pisahkan. Nggak bisa diterima syahadat yang pertama saja tanpa syahadat yang kedua. Demikian pula tidak bisa diterima syahadat yang kedua saja tanpa syahadat yang pertama. Nah, oleh karena itu, fasyurutu syahadatil ula hiya syurutun fi tsaniyati. Maka syarat-syarat pada syahadat yang pertama yang telah disebutkan sebelumnya ada 7 syarat. Hiya syurutun fi tsaniyah, maka dia juga merupakan syarat-syarat pada syahadat yang kedua ini. Ini ada 7 juga syaratnya. Kama anha hiya syurutun fil ula, sebagaimana syarat-syarat tersebut merupakan syarat-syarat dalam syahadat yang pertama. Nah, sehingga jawaban dari pertanyaan ini, syarat-syarat syahadat anna Muhammadar Rasulullah adalah sama dengan syarat-syarat syahadat alla ilaha illallah, yang membutuhkan ilmu, membutuhkan al-yaqin, membutuhkan al-qabul, penerimaan, kemudian al-inqiyad, kemudian al-ikhlas, kemudian as-sidqu wal mahabbah. 7 syarat yang telah disebutkan dalam syahadat la ilaha illallah berlaku pula dalam syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Inilah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini, yang mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk bisa meniti jalan yang digariskan oleh Allah Ta'ala melalui Rasulullah SAW, dan menjadikan kita istiqomah padanya sampai Allah Ta'ala mewafatkan kita. Kita akhiri, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.